Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarotun Arum Saryanti, NIM 195211225 MBS 5E. Di sini saya akan menjelaskan terkait presentasi saya pembuatan keputusan taktis untuk mempertahankan atau menghentikan produk pada usaha L Collection. Nah, di sini ada profil usaha. Nama usahanya L Collection, tahun berdirinya 2019, pemilik usahanya Ibu Niken, kemudian umurnya 28 tahun dan alamat usahanya Saren, Kalijambe, Sragen. Nah, di sini ada latar belakang. L Collection merupakan industri manufaktur rumahan yang bergerak di bidang fashion. L Collection sendiri memproduksi daster dan piyama. Usaha ini biasanya menjual produknya kepada agen-agen besar, jadi produksi disesuaikan dengan pesanan. Dan kondisi pandemi yang saat ini, usaha L Collection juga mengalami kendala, yaitu menurunnya omset penjualan. Biasanya pesanan banyak, sekarang pesanan berkurang hampir separuh. Hal ini cukup menyebabkan pendapatan dari usaha L Collection ini berkurang. Berikut merupakan dokumentasi pada saat saya wawancara di L Collection. Kemudian menentukan model pembuatan keputusan taktis. Ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, langkah mengidentifikasi masalah. Di masa pandemi ini, usaha L Collection mengalami masalah, yaitu penurunan omset penjualan. Kemudian langkah yang kedua, mengidentifikasi alternatif. Alternatif yang dipilih, yang pertama, mempertahankan semua produk. Kemudian yang kedua, menghentikan daster. Yang ketiga, mengurangi tenaga kerja. Kemudian langkah yang ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berhubungan dengan setiap alternatif. Alternatif yang pertama, biaya produksi variabelnya sejumlah 35.250.000. Ini didapatkan dari biaya bahan baku, BTKL, dan biaya listrik antara produksi piyama dan daster. Kemudian alternatif yang kedua, biaya produksi variabelnya 23.550.000. Ini didapatkan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya listrik dari piyama. Kemudian langkah yang keempat, membandingkan biaya dan manfaat relevan untuk setiap alternatif. Didapatkan biaya diferensialnya sejumlah 11.700.000. Kemudian langkah yang kelima, menilai faktor-faktor kualitatif. Yang pertama, permintaan konsumen, yang kedua, stabilitas harga, yang ketiga, kualitas bahan. Kemudian langkah yang terakhir, membuat keputusan. Di sini saya membuat keputusan tetap mempertahankan produksi daster. Berikut merupakan laporan laba rugi per bulan dari produksi piyama dan daster. Ini ada pendapatan biaya tadi 25.600.000, kemudian daster 11.600.000. Maka totalnya dijumlahkan menjadi 37.200.000. Kemudian biaya variabelnya tadi dari biaya bahan baku, BTKL, dan biaya listrik jumlahnya 23.550. Kemudian dari daster biaya variabelnya 11.700.000, maka totalnya dijumlahkan tadi 35.250. Margin kontribusi ini didapatkan dari pendapatan dikurangi biaya variabel. Pendapatannya piyama tadi 25.600.000, kemudian dikurangi 23.550, maka hasilnya 2.050. Sedangkan daster hasilnya minus 100.000, maka totalnya 1.950. Biaya tetapnya adalah depresiasi dari piyama tadi 37.500, daster juga sama 37.500, totalnya 75.000. Laba rugi segmen ini didapatkan dari margin kontribusi dikurangi depresiasi. Dari piyama tadi menghasilkan 2.012.000, dari daster menghasilkan minus 137.500, ini artinya rugi, kemudian totalnya 1.875.000. Nah, berikut aplikasi biaya relevan. Apabila dilakukan penghentian pada produk daster karena rugi tadi, maka akan menurunkan penjualan piyama sebesar 7%. Nah, berikut perhitungannya. Penjualan dalam mempertahankan piyama dan daster, penjualan totalnya 37.200.000. Sedangkan biaya variabelnya tadi 35.250. Sedangkan margin kontribusinya tadi dikurangi penjualan, dikurangi biaya variabel, maka hasilnya 1.950. Karena depresiasi tidak masuk ke dalam biaya relevan, maka dihilangkan. Maka laba rugi total untuk mempertahankan piyama dan daster adalah 1.950. Kemudian menghitung apabila menghentikan daster. Jadi kita menghitung penjualannya dulu. Penjualannya ini dihitung dari penjualan total tadi piyama dan daster 37.200, kita kurangkan dengan penjualan daster karena itu rugi, jadi kita kurangkan dengan penjualan daster, kemudian dikurangi hasil dari 7% dikali dengan penjualan piyama karena kita mau mempertahankan piyama, maka hasilnya 23.808.000. Kemudian biaya variabelnya rumusnya juga sama, biaya variabel totalnya tadi dikurangi biaya variabel daster dikurangi hasil dari 7% dikali biaya variabel piyama tadi, maka hasilnya 21.901.500 rupiah. Maka margin kontribusinya tinggal dikurangkan 23.808.000 dikurangi 21.901.500 rupiah, maka hasilnya 1.906.500 rupiah. Laba rugi totalnya seperti itu juga sama. Kemudian menghitung jumlah diferensial apabila mempertahankan. Jadi totalnya penjualannya tadi dikurangi, maka hasilnya 13.392.000, biaya variabelnya 13.348.500, maka margin kontribusi dan laba rugi totalnya adalah 43.500. Nah, dari perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila dihentikannya produksi daster, maka pengaruh bersihnya adalah mengalami kerugian sejumlah 43.500. Dari hasil perhitungan tersebut, maka saya menyarankan untuk mempertahankan produksi daster daripada menghentikannya.